Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Berlindung dari 4 hal fitnah dunia yang membahayakan. Mengapa harus berlindung dari 4 hal ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk berdoa dan berlindung dari 4 hal fitnah sebelum salam. Karena di akhir salat sebelum salam waktu makbulnya doa. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir salat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3499. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di antara kalian telah tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Beliau mengucapkan, Allahumma inni auzubika min azabi jahanam, wa min azabil kabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, siksa kubur, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim, nomor 588. Mengapa harus berlindung dari 4 hal ini? 1. Berlindung dari siksaan neraka jahanam. Allahumma inni auzubika min azabi jahanam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam. Rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan urutan pertama berlindung dari azab jahanam, karena neraka bagian dari akhirat di mana lamanya waktu 1:1000 dari waktu di dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari, yang sama dengan 500 tahun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Adapun orang kafir di akhirat 2 kali lebih lama dibanding orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun, Quran Surat Al-Ma'arij, ayat 4. Begitu lamanya waktu di akhirat, kondisi ini akan diperparah ketika seseorang masuk ke dalam seburuk-buruk tempat, yaitu neraka jahanam. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 66. 2. Berlindung dari azab kubur. Wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, dan dari siksa kubur. Azab kubur begitu mengerikan, bahkan orang kafir akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla neraka tiap harinya. Sebagaimana Firaun dan bala tentaranya. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. 3. Berlindung dari fitnah kehidupan dunia dan kematian. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dunia dan kematian. Fitnah hidup, semua fitnah yang dijumpai seseorang dalam hidupnya. Baik yang menimpa agamanya atau urusan dunianya. Seseorang mendapatkan musibah yang menimpa dirinya, hartanya, keluarganya dan kerabatnya. Demikian pula, termasuk fitnah hidup adalah fitnah yang menimpa agama seseorang. Seperti penyimpangan dari agama dan syariat Allah, termasuk fitnah bagi kehidupan manusia. Sedangkan fitnah kematian, diantaranya adalah azab kubur. Mayit ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Semua pertanyaan dan ancaman siksa di kuburan, termasuk fitnah kematian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa fitnah kematian ini bisa jadi ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut. Karena begitu sakitnya seseorang dalam keadaan nasa. Tidak hanya itu saja, kadang setan akan mendatangi seseorang dalam keadaan nasa, untuk menggodanya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua tipu daya setan. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. 4. Berlindung dari keburukan fitnah Dajjal al-Masih. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Dari Anas,
Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Semoga kita dijauhkan dari 4 hal fitnah dunia yang membahayakan.